Tentang apa sebenarnya perang itu. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Tentara PLA berlatih setiap hari dan berlatih dalam kondisi pertempuran yang sebenarnya. Ini sangat diperlukan dan merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat, kata Menteri Pertahanan China. Rakyat China juga harus siap menghadapi perang agresi yang dilancarkan oleh kaum imperialis. Hanya dengan persiapan seperti ini, dengan aura seperti itu, kaum imperialis barat baru tidak berani bertindak gegabah atau menciptakan konflik di kawasan Asia. Peperangan yang saat ini banyak terjadi sebenarnya bermula dari perbedaan ideologi atau keinginan memperluas wilayah kekuasaan ataupun perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi di sebuah negara ataupun antar negara itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang. Padahal untuk menyelesaikan konflik ada banyak cara lain yang bisa digunakan. Sebab perang itu bukanlah solusi dari segala sesuatu, termasuk pula bukan solusi untuk menyelesaikan konflik. Ada sebagian media utama barat membahas hubungan antara China Amerika Serikat yang kian memanas, terutama apakah ada kemungkinan perang antara dua adidaya dunia, China dan Amerika Serikat. Media barat mengatakan selain akibat perang nuklir antara China dan Amerika Serikat yang mengarah pada kehancuran bersama bagi umat manusia, bila dilihat dari perspektif perang konvensional, Amerika Serikat tidak akan berani dan tidak akan melancarkan perang melawan China. Bagi para elit Paman Sam yang membuat kebijakan, mereka tidak pernah ingin berperang nuklir yang akan menghancurkan Amerika Serikat, China, dan dunia. Karena bagaimanapun juga, perang tersebut tidak ada manfaat apapun untuk kepentingan kapitalis monopoli internasional Amerika Serikat. Jadi, opsi seperti itu akan dikecualikan. Dalam hal perang konvensional, kekuatan militer Amerika Serikat secara keseluruhan mungkin sedikit lebih kuat daripada China. Akan tetapi, di banyak bidang, China dan Amerika Serikat sudah setara satu sama lain secara militer. Bahkan, China telah menyalip Amerika Serikat di banyak bidang seperti aplikasi AI, jaringan 5G, 6G, komunikasi kuantum, teknologi hypersonic, bahkan materi baru, kekuatan manufaktur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, faktor yang paling penting dan kritis adalah memiliki kapasitas produksi yang lebih kuat. Misalnya, selama Perang Dunia Kedua, kualitas militer tentara Jerman memang sangatlah tinggi dibandingkan dengan kualitas militer tentara Soviet saat itu. Jadi, pada hari-hari awal invasi Jerman ke Uni Soviet, situasi di Uni Soviet menjadi sangat berbahaya. Namun, setelah Uni Soviet memasuki era industrialisasi, kapasitas produksi industri Uni Soviet boleh dikatakan paling tinggi di Eropa. Baik Uni Soviet dan Jerman menghabiskan banyak persenjataan militer setiap hari seperti tank, pesawat tempur, kereta, artileri, dan amunisi yang sangat besar. Namun, dalam hal melengkapi kerugian pertempuran ini, stamina Uni Soviet sangatlah memadai. Jerman mungkin dapat merobohkan ratusan tank Uni Soviet. Namun, Uni Soviet dapat segera mengubah pabrik traktor menjadi pabrik tank. Dan tak lama kemudian bermunculan banyak lagi tank baru langsung menuju garis depan pertempuran. Situasi tambahan pesawat tempur juga serupa. Sementara pihak Jerman yang kapasitas produksi industrinya masih sedikit kalah dibanding Uni Soviet, menyebabkan pasukan Jerman semakin sulit berperang. Karena semakin banyak mereka bertempur, semakin banyak persenjataan militer yang terhancurkan, sehingga kekalahan Jerman tak terhindarkan. Hal yang sama juga berlaku untuk Perang Pasifik antara Amerika Serikat dan Jepang. Bila dibandingkan dengan Jepang, kapasitas produksi industri Amerika Serikat jauh di atas Jepang. Selain itu, Jepang hampir tidak memiliki cara melengkapi sumber daya materialnya secara efektif. Sehingga setelah 2 hingga 3 tahun peperangan, Jepang terpaksa menyerah. Tentu saja, hasil perang juga akan dipengaruhi faktor lain yang lebih rumit. Tetapi di dunia kontemporer, kapasitas produksi industri tidak diragukan lagi merupakan faktor paling penting dan kritis. Dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini, meskipun Rusia juga memiliki banyak kesulitan dalam hal kapasitas produksi industri, namun kesulitan Ukraina jauh di atas Rusia. Dari sudut pandang ini, tidak peduli seberapa banyak negara barat memberi Ukraina bantuan persenjataan, kemungkinan menangnya Ukraina masih sangat kecil. Kecuali jika ada perselisihan sipil di Rusia atau pemimpin Rusia telah membuat kesalahan besar. Bila tidak, kemenangan Rusia telah berada di ambang pintu.
Sayangnya, Paman Sam telah lama hidup enak dengan hanya mencetak dolar, sehingga terus melubangi sektor manufakturnya. Itulah sebabnya kapasitas produksi industri Amerika Serikat saat ini memiliki kesenjangan yang sangat besar bila dibandingkan dengan China, si raja pabrik dunia. Karena perusahaan pembuatan kapal China tidak hanya memproduksi kapal sipil atau kapal komersial besar, tetapi juga kapal perang atau kapal induk. Jumlah kapal yang diproduksi oleh perusahaan pembuat kapal China setiap tahunnya menempati top ranking pertama di dunia. Menurut data Asosiasi Industri Perkapalan China, tahun 2021, volume penyelesaian kapal China mencapai 50% total dunia. Diperkirakan tonase pembuatan kapal China di tahun 2022 akan melebihi 40 juta ton. Dengan kata lain, selama masa kejayaan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, total tonase pembuatan kapal Paman Sam hanya 40 juta ton. Artinya, kapasitas produksi industri galangan kapal China satu tahun setara dengan total kapasitas produksi industri galangan kapal Amerika Serikat selama periode puncak kejayaan Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945. Amerika Serikat hari ini hanya memiliki galangan kapal yang memproduksi kapal perang yang sangat terbatas, sehingga kapasitas produksinya jauh dari mencukupi. Dengan asumsi bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat kehilangan banyak kapal dalam perang melawan China, bisakah mereka mengisi atau mengejar kecepatan pembuatan kapal China? Dalam hal pembuatan kapal modern, China memiliki keunggulan jauh lebih besar daripada Amerika Serikat. Singkatnya, dalam setiap aspek sektor manufaktur lainnya, China secara keseluruhan jauh di atas Paman Sam. Jika ada perang konvensional antara China dan Amerika Serikat tidak akan mampu melawannya. Karena manufaktur industri Amerika Serikat tidak bisa mengikuti. Paman Sam sangat jelas tentang hal ini, sehingga harus banyak berpikir ketika akan memulai perang konvensional skala besar melawan China. Contoh lain yang paling sederhana, ketika gempa besar di Wenchuan pada tahun 2008, kemampuan mobilitas tentara pembebasan rakyat China juga sangat mengejutkan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat tentunya. Mereka tidak menyangka bahwa kemampuan proyeksi strategis militer China akan begitu kuat dan cepat. Ini membuat mereka semakin ngeri bila berperang dengan China. Di samping itu, pada tahun 2020, perjuangan China melawan epidemi COVID-19 juga sangat mengejutkan dunia barat. Dengan hanya satu komando dari pemerintah pusat Beijing, China berhasil mengendalikan epidemi dalam waktu yang sangat singkat. Efisiensi seperti itu tidak dapat dipelajari oleh negara-negara barat walau mereka ingin belajar. Jadi, jika terjadi perang, kemampuan China memobilisasi tentara dengan kecepatan dan efisiensi adalah kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh Amerika Serikat maupun negara barat. Dengan kemampuan dan keefektifan China seperti itu, membuat Amerika Serikat tidak berani sembarangan meluncurkan perang melawan China. Meskipun sebagian media arus utama barat telah mengatakan begitu banyak alasan mengapa Amerika Serikat tidak berani meluncurkan perang konvensional skala besar melawan China. Namun, latihan dan persiapan untuk perang dari China tidak akan pernah berhenti. Dengan kata lain, justru karena China selalu siap menghadapi kemungkinan perang setiap saat, maka kaum imperialis barat tidak berani meluncurkan perang seperti itu di China. Seperti kutipan Chairman Mao, China selalu menentang perang, tetapi China tidak pernah takut perang. Semakin Anda takut, imperialisme barat justru akan semakin provokatif. Itulah sebabnya tentara PLA berlatih setiap hari dan berlatih dalam kondisi pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan persiapan seperti ini, dengan aura seperti ini, kaum imperialis barat tidak berani bertindak gegabah atau menciptakan konflik di kawasan Asia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!